Baiklah, Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Dapa Rama Putri, mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, Ibu dan Bapak, di sini saya ingin menyampaikan penyuluhan yaitu tentang pentingnya imunisasi dan bahaya merokok bagi keluarga ya Pak, Bu. Baiklah, sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terlindung dari penyakit infeksi tertentu. Kemudian tujuan dari imunisasi ini adalah pertama untuk ibu ya Bu yang membawa anaknya ke posyandu untuk diimunisasi. Tujuannya di sini yaitu meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Dan yang ketiga, imunisasi mencegah timbulnya jenis penyakit tertentu pada anak. Kemudian mengendalikan wabah. Selanjutnya, sasaran imunisasi pada anak ini adalah semua bayi dan anak sehat di bawah usia 1 tahun. Kemudian anak-anak lain yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, anak usia sekolah. Kemudian imunisasi ini bisa Ibu lakukan di puskesmas ya Bu, posyandu, rumah sakit atau rumah bersalin. Kemudian klinik atau praktek dokter atau tenaga medis ya Bu. Kemudian penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi anak ibu yaitu polio. Polio disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat mudah menular melalui air liur. Tanda-tanda awalnya adalah demam, batuk, dan menjadi rewel. 2 hari kemudian leher menjadi kaku sakit, kepala dan kaki terasa kaku. Pada hari berikutnya, salah satu kaki atau lengan menjadi lemas dan lumpuh ya Bu. Selanjutnya TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan sangat menular melalui pernapasan, menyebabkan TBC malaria pada paru. Selanjutnya, baiklah Bu, saya lanjutkan ya Bu. Kemudian yang ketiga, campak. Penyakit ini sering mewabah, penyebabnya adalah virus morbilli, menyerangi selaput lendir dan kulit. Ciri-cirinya adalah demam 3-5 hari ya Bu, disertai batuk dan pilek. Kemudian timbul kemerahan dimulai dari belakang telinga menjalar ke leher, muka dan dahi, dada ke seluruh tubuh. Komplikasi yang dapat timbul akibat penyakit ini adalah radang otak ya Bu, atau radang paru. Kemudian difteri, penyakit yang sangat menular disebabkan oleh menyerangnya darah mukosa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, demam tinggi. Pada kelima anak terlihat sakit berat. Kemudian leher menjadi besar dan terlihat seperti leher lembu. Baiklah Bu, saya lanjutkan ya Bu. Terus yang kelima, purtisis, penyakit batuk yang disebabkan oleh Bordetella purtisis yang menyerang anak-anak selama kira-kira 100 hari ya Bu. Diawali dengan batuk dan pilek yang berlangsung sekitar 7-14 hari kemudian. Diikuti batuk yang sangat khas, 1 kali tarikan nafas diikuti 10-20 kali batuk berurutan, kemudian muntah. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat mengakibatkan radang paru-paru sehingga anak batuk darah, dapat juga terjadi kerusakan otak sehingga anak kejang pingsan, bahkan terjadi kematian ya Bu. Selanjutnya tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh tetani yang dapat bertahan hidup bertahun-tahun di tanah yang lembab pada tubuh dan kotoran hewan. Penyakit ini menyerang semua usia dan gejala kejang pada otot muka, mulut terkunci, leher, tulang belakang dan punggung kaku. Kemudian perut kram dan keras seperti papan serta anggota gerak kejang pada bayi baru lahir 5-28 hari ya Bu. Mendadak tidak menyusui lagi karena mulutnya kaku. Selanjutnya hepatitis B. Ciri-ciri penyakit ini adalah mual muntah dan kadang warna kuning pada kulit. Penyakit ini berlangsung secara menahan, akan mengakibatkan kanker hati dan kemudian hari. Jenis imunisasi ini ada 5 ya Bu. Yang pertama, imunisasi polio. Yang pertama menimbulkan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis. Kemudian diberikan dengan cara diteteskan di mulut ya Bu. Selanjutnya, efek samping imunisasi polio ini hampir tidak mempunyai efek samping ya Bu. Namun kadang anak bisa menderita diare setelah imunisasi polio.
Selanjutnya imunisasi BCG, yaitu menimbulkan kekebalan terhadap penyakit TBC, diberikan melalui penyuntikan pada daerah lengan atas. Efek sampingnya yaitu 1 minggu setelah imunisasi akan terjadi kemerahan ya Bu, dan pembekalan kecil pada daerah suntikan tersebut, menimbulkan bekas dan kadang-kadang bernanah seperti bisul kecil. Namun dapat sembuh sendiri. Jarang dijumpai efek samping lain akibat imunisasi BCG ini ya Bu. Namun dapat juga terjadi pembekakan pada kelenjar getah bening yang akan sembuh sendiri pada daerah ketiak atau leher. Selanjutnya imunisasi campak ya Bu, yaitu menimbulkan kekebalan terhadap penyakit campak. Kemudian diberikan melalui penyuntikan pada daerah lengan atas. Efek samping imunisasi campak ini dapat menyebabkan diare ya Bu, kemerahan dan atau gatal. Kemudian radang selaput mata, anak juga mungkin akan demam setelah 4-10 hari penyuntikan. Berikan obat penurun panas selama anak panas ya Bu. Selanjutnya imunisasi DPT, yaitu menimbulkan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis dan tetanus. Diberikan melalui penyuntikan pada daerah paha atas. Efek sampingnya yaitu kebanyakan anak akan demam setelah mendapatkan imunisasi DPT, namun panas tubuh akan turun dalam 1-2 hari. Akan terjadi kemerahan dan bengkak pada daerah suntikan tersebut ya Bu. Keadaan ini tidak berbahaya dan akan sembuh dengan sendirinya. Jika demam tinggi, berikan obat penurun panas yang diberikan oleh petugas kesehatan ya Bu. Selanjutnya yang terakhir imunisasi hepatitis B, menimbulkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B, diberikan melalui penyuntikan di paha atau di lengan atas. Efek samping imunisasi hepatitis B ini setelah pemakaian biasanya tidak adanya efek samping ya Bu, tidak ada efek samping dari imunisasi hepatitis B ini Bu. Selanjutnya jadwal imunisasi ya Bu, saya umur atau jenis imunisasinya 0-7 hari itu disebut dengan hepatitis B1 Bu. Kemudian kurang dari 2 bulan itu disebut dengan BCG polio 1, 2 bulan DPT HB combo 1 polio 2, 3 bulan DPT HB combo 2 polio 3, 4 bulan DPT HB combo 3 polio 4. Kemudian umur 9 bulan itu disebut dengan imunisasi campak ya Bu. Sedangkan umur 6 tahun disebut booster. Selanjutnya, waktu yang tidak diperbolehkan imunisasi itu BCG tidak diberikan bila bayi tidak sakit TBC dan panas tinggi ya Bu. Kemudian DPT tidak diberikan bila bayi panas dan kejang. Kemudian campak tidak diberikan bila bayi mendadak panas tinggi. Baiklah Bu, baiklah Bu, saya lanjutkan ya Bu. Perawatan yang diberikan setelah imunisasi itu yang pertama BCG Bu. Luka tidak perlu diobati, tetapi bila luka besar dan bengkak di ketiak anjurkan ke puskesmas ya Bu. Kemudian DPT, bila panas berikan obat penurunan panas yang diperoleh dari posyandu dan berikan kompres hangat Bu. Kemudian campak, bila timbul panas berikan obat yang didapat dari posyandu ya Bu, atau kemana Ibu tadi imunisasi ya Bu. Baiklah Pak, sebelumnya apakah Bapak merokok Pak? Rokok. Merokok ya Pak. Baiklah Pak, saya di sini menjelaskan tentang kebiasaan merokok dalam rumah ya Pak. Sebelumnya saya menjelaskan tentang pengertian dari merokok. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Merokok menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas dalam masyarakat. Meskipun telah terbukti dapat menyebabkan munculnya berbagai kondisi patologis secara sistematik maupun lokal dalam rongga mulut, tetapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan ya Pak. Iya betul. Baiklah Pak, bahaya merokok bagi balita, kan Bapak punya balita ya Pak, punya anak, itu tidak baik untuk keluarga Bapak, terutama pada balita atau Bapak ya Pak. Iya. Bahaya merokok ini bagi balita yaitu paparan asap rokok bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan dan penyakit. Anak dan terpapar asap rokok berisiko tinggi mengalami iritasi mata, infeksi telinga, alergi, asma, bronkitis, meningitis, dan sindrom kematian bayi mendadak. Jadi kalau Bapak ingin merokok, jauhkan pada anak Bapak, kalau bisa di luar rumah Bapak.
agar anak Bapak terhindar dari asap rokok ini, karena asap rokok ini berbahaya sekali bagi keluarga Bapak, terutama pada balita ya Pak, anak yang Bapak usia segitu. Baiklah, Bapak, Ibu, apakah ada pertanyaan Bu, Pak? Tidak. Apakah Bapak sama Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Sudah paham. Baiklah, alhamdulillah ya Bu, Pak. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.